Kita beralih ke informasi emiten pemirsa. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI dan Antara Indonesia, Indonesia Investment Authority atau INA dan PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA bekerjasama untuk mendukung pengembangan bersama pabrik klor alkali etilen dichloride atau pabrik CAEDC, di mana proyek ini akan dikelola oleh PT Chandra Asri Alkali atau CAA yang merupakan anak perusahaan Chandra Asri Group. Dikutip dari keterangan tertulis Danantara yang dirangkum dari berbagai sumber, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan produksi soda api dan etilen diklorida di Indonesia, yang menjadi bahan baku utama untuk industri hilir termasuk pengolahan nikel dan mendukung swasembada hilir dan industri hilir Indonesia secara keseluruhan. Nilai kerjasama kemitraan ini mencapai 800 juta dolar Amerika atau sekitar 13 triliun rupiah. Proyek CAEDC akan dikelola PT Chandra Asri Alkali atau CAA, anak perusahaan Chandra Asri Group. Di tahap pertama, proyek ini meliputi pembangunan pabrik CAEDC yang akan memiliki kapasitas produksi 400.000 ton soda api padat per tahun, atau setara 827.000 ton dalam bentuk cair, dan 500.000 ton etilen diklorida. Upaya ini untuk mengurangi kebutuhan impor soda api dan etilen diklorida dan mendorong swasembada dan hilirisasi. Tahap kedua dari pengembangan ini bertujuan untuk memperluas produksi klor alkali dan memperkenalkan turunan klorin yang akan memungkinkan efisiensi operasional dan rantai nilai yang lebih besar. Sementara studi kelayakan sedang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi produk hilir berbasis klorin. CIO Danantara Indonesia Pandu Syahrir mengatakan, industrialisasi hilirisasi adalah pusat dari transformasi ekonomi Indonesia. Sementara Presiden Direktur Chandra Asri Group, Erwin Ciputra mengatakan, melalui kolaborasi ini perseroan membangun fondasi yang kuat untuk mendorong pembangunan industri yang berkelanjutan. Sebagai informasi, TPIA sebelumnya menargetkan pabrik ini selesai dan akan mulai beroperasi di 2027 mendatang. Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar 15.000 triliun rupiah dan berlokasi di Cilegon, Banten. Adapun proyek Jumbo ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN dalam 5 tahun ke depan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Secara teknikal, pemirsa, saham dari TPIA hari ini lebih cenderung mengalami penguatan meskipun di jelang penutupan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas. Intraday hari ini sempat ke 10.650 dan ini juga merupakan level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham dari TPIA di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level Rp10.200 per saham. Kemudian pada pukul 10, posisi dari saham TPIA di 10.125. Kemudian juga posisinya sempat mengalami tekanan ke 10.050. Dan selanjutnya saham PTIA mengalami lonjakan yang cukup signifikan hingga menyentuh ke level 10.650 pemirsa. Dan pada penutupan penguatan lebih ke arah terbatas di 10.325, pembukaan sesi kedua di 10.425. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham TPIA dalam beberapa bulan terakhir. Penguatan dari saham TPIA sudah sangat signifikan pemirsa. Di awal Januari, saham TPIA masih diperdagangkan di 7.500, Februari menguat ke 8.000-an. Kemudian juga di perdagangan Maret mengalami tekanan yang cukup dalam di 5.425. April mengalami penguatan ke 7.000-an, Mei di 8.000, di 17 Juni ke 10.650. Tampaknya intraday tertinggi ini paling tidak dalam beberapa tahun terakhir. Pembukaan sesi kedua, penguatan terbatas di 10.425. Saat ini saham TPIA menguat di 3,79% di 10.275. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat valuasi dengan
beberapa indikator. Yang pertama adalah price to earning ratio-nya minus di 523,94 kali, PSR-nya di 21,68 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 20,70 kali, dan PCFR minus di 42,30 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ke topik pilihan pemirsa, usai 4 hari berturut-turut ditutup di zona merah, indeks harga saham gabungan berbalik arah menguat di 0,73% pada perdagangan sesi pertama di Selasa 17 Juni 2025. Penguatan indeks harga saham gabungan terjadi di tengah optimisme pelaku pasar seiring meredahnya penguatan harga komoditas, harapan penyelesaian konflik Iran-Israel dan penantian pasar terkait arah keputusan suku bunga Bank Indonesia di RDG periode Juni 2025. Indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona hijau pada perdagangan sesi pertama Selasa 17 Juni 2025. Mengutip IDX Mobile, ISG naik 0,73% ke level 7.169 usai 4 hari berturut-turut ditutup di zona merah. Kenaikan ISG di sesi pertama ditopang 8 indeks sektoral, dengan sektor yang paling naik tinggi antara lain barang konsumer non-primer naik 1,63%, sektor barang baku naik 1,54%, sektor transportasi naik 1%, dan sektor infrastruktur menguat 0,79%. Pada sesi pertama, pelaku pasar membukukan transaksi senilai 6,67 triliun rupiah. Berbaliknya, ISG ke zona hijau juga tercermin dari sejumlah saham yang mencatatkan laju positif dan masuk dalam top gainers. Di sesi pertama, saham Antam naik 3,66% ke level 3.400. Saham Aman Mineral melesat 6,6% ke level 8.075. Saham PGO naik 2,88% ke posisi 1.610 dan saham BBCA menguat 1,96% ke level 9.100 rupiah. Menguatnya ISG terjadi di tengah sejumlah sentimen, termasuk diantaranya optimisme pelaku pasar seiring dengan redanya penguatan harga minyak dan emas, serta harapan bahwa konflik Iran dan Israel tidak akan meluas. Di sisi lain, pelaku pasar juga menantikan pertemuan The Fed pada Selasa dan Rabu pekan ini, yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya pada kisaran 4,25 hingga 4,5%. Sementara itu, pilar Mas Investindo Sekuritas menyebut penguatan ISG terjadi di tengah sentimen risk off global pasar yang menantikan arah kebijakan moneter Bank Indonesia pada rapat Dewan Gubernur pada 17 hingga 18 Juni 2025. Pilar Mas sendiri memprediksi BI akan tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 5%. Hal tersebut sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak semakin tingginya ketidakpastian geopolitik dan perekonomian global. Berbagai sumber IDX Channel. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.